Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemes. Hari ini atau siang ini kita akan merakit Honda Beat Karbu yang kemarin ya, yang kita analisa kemarin. Ternyata yang bermasalah kemarin itu ring sama pistonnya. Nah, sudah kita sediakan alatnya. Tukang bubut sudah selesai atau kolternya sudah selesai, piston sudah kumpul di sini alat-alatnya, antara lain ada piston, ring sama pennya komplit satu set. Ini bloknya. Nah, ini sudah kolteran sudah selesai. Sekilatnya kayak kaca ya. Habis itu seal clamp, packing, seal head sudah ada semuanya. Kita tinggal masang. Kita akan sekalian menggunakan trik lama, cara menata ring ya, agar berhasil tanpa ada kendala ngasap. Jadi kita akan perlahan-lahan, step by step nanti masangnya menggunakan trik lama dalam mengatur posisi ring piston. Karena hal sepele seperti ini dalam memasang ring atau ring oli, ring kompresi, ring oli ini, kalau seandainya salah posisi, ini kalau seandainya bertukar tempat posisi, itu akan menyebabkan ngasepnya ini nggak bisa hilang, lama-lama akan ngasep. Nah, dikiranya nanti bubutan atau kolternya yang bermasalah, tapi ternyata memang kondisi pemasangan ringnya kurang tepat. Oke, simak terus video ini step by stepnya, langkah-langkahnya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kurang dan lebihnya, kita minta maaf. Kita hanya bertujuan merakit sebuah penayangan atau merakit sebuah video ini, tujuannya hanya berbagi pengalaman. Untuk yang kelasnya senior, silahkan kritik dan saran. Kita akan selalu tunggu kritik dan saran. Mudah-mudahan kita dalam merakit sebuah penayangan atau membuat sebuah video ini selalu bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi silahkan saksikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, kita lanjut ke video. Kita akan merakit, hari ini kita akan merakit, ini adalah Beat Karbu, Honda Beat Karbu yang kemarin kita analisa, yang kondisinya motor selalu kalau ganti oli selalu habis, berkurang gitu kan. Oli selalu berkurang dan berkurang. Ternyata ini bagian pistonnya, piston sama ring. Nah, setelah kita cek, pastikan bahwa piston sama ringnya sudah kita ganti, berarti kita tinggal merakit. Lanjut kita merakit. Ini ada, kita pasang ring oli ya, ring oli dulu, jangan sampai lupa arahnya di atas ring oli. Ring oli ini arahnya menuju ke bagian coak klep yang lebar atau yang in. Sekali lagi, ring oli yang warna kuning kayak rambut ya, bisa dibilang warna kuning ini menghadapnya ke atas, karena coakan klep yang besar itu di atas ada tulisannya in. Nah, ini pembatas lurusnya pen klep, lurusnya pen piston ini adalah pembatas antara atau penanda bahwa batas antara celah atau menghadapnya ring oli nanti akan bersinggungan dengan kondisi ring kompresi ya. Perhatikan step by stepnya. Nah, ini ringnya menghadap ke ini ya, ringnya menghadap ke atas 2 biji. Ini adalah ring oli. Nah, ini ada ring oli tadi menghadap ke atas. Habis itu kita pasang 2 ring oli itu di bawah pen. Sekali lagi, nah ini kan lurusnya pen,
itu kita pasang ring oli yang menghadap ke bawah, jadi satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan, tapi tetap di bawah pen. Sekali lagi tetap di bawah pen. Nah, untuk ring oli sudah jelas ya. Ini trik yang sudah kita gunakan bertahun-tahun di bengkel, nggak ada masalah. Kita menggunakan trik ini sudah lama, bertahun-tahun bongkar mesin pakai trik penataan atau arah menata ring, nggak ada masalah. Jadi ini menurut kita ini sudah paling yang alternatif yang paling baik dalam menata sebuah ring piston. Makanya kita haturkan pada teman-teman semua, kita sajikan sebuah penayangan menata ring satu persatu, step by step, mudah-mudahan bisa dicermati, bisa difahami, dan akhirnya bisa praktekkan sendiri di rumah. Sedangkan ring kompresi itu posisinya di atas ya, arah klep besar. Jadi ring oli ke bawah 2 biji, ring oli ke atas 2 biji. Oke. Nah, ini sudah kita tinggal masang pen sudah kita pasang, kita masang kancingan seperti ini. Ini sebenarnya trik sederhana ya, kita pakai plastik seperti ini sebenarnya sepele. Dulu pernah kejadian kita masang kip, tinggal satu aja kipnya masang ini, malah dia loncat ke bagian kalter. Nah, itulah sebenarnya hal sepele, bisa dibilang bukan sembrono sih, bukan ya, cuman karena bisa dibilang apa ya, kerjaan itu pasti ada resiko, pasti ada hal-hal yang kita inginkan, selalu aja yang terjadi. Nah, untuk menghindari kancingan kip ini biar nggak masuk atau terbang ke dalam kalter, kita menggunakan katakanlah pelindung sederhana, terserah mau plastik mau kain segala macam bebas. Nah, kita sudah selesai masang ring piston, tinggal masang bloknya. Ini kita lihat tadi packing kertasnya atau packing blok ini masih bagus, jadi kita cukup bersihkan sama dikasih lem tipis-tipis ya. Jangan terlalu percaya diri tanpa menggunakan lem, karena ini kompresinya lumayan padat ya baru. Nah, ini seperti ini, kita lem tipis-tipis. Sekali lagi, jangan terlalu percaya diri tanpa menggunakan lem. Bongkar mesin tanpa menggunakan lem bisa, sebenarnya bisa, cuman resikonya untuk kembali lagi bongkar biasanya pasti ada. Nah, jangan terkecoh dengan ada anggapan bahwa membongkar mesin tanpa menggunakan lem kita langsung pasang plek. Logikanya sebenarnya iya, kayak pabrik gitu kan. Pabrik tanpa menggunakan lem bisa, cuman bedanya di sini pabrik itu kan alat atau bloknya belum pernah kesentuh oli, dalam arti dia masih baru semua. Jadi tanpa menggunakan lem pun packing akan bertahan lama dan nggak akan bocor. Biasanya seperti itu. Nah, ini beda. Ini sudah bongkar berulang-ulang, apalagi ini sudah kena oli, kena bensin, jadi tetap harus pede menggunakan packing. Jangan pede nggak menggunakan packing di kayak pabrik, itu salah. Oke, sebenarnya pendapat kita beda-beda, pendapat bengkel itu beda-beda. Cuman secara logika orang lain pun menganalisa atau masuk akal nggak sih ya kalau misalnya turun mesin tanpa menggunakan lem, tanpa menggunakan packing di lem gitu ya. Sebenarnya kan nggak masuk akal. Itu logika orang bengkel di luar bengkel ya. Tapi kalau orang bengkel sebenarnya masuk akal juga. Logikanya kalau turun mesin packing per pak diganti, pasti dia butuh lem. Karena dia nanti akan oli akan merembes, dalam arti dia akan kena kompresi dari dalam. Sedikit pun itu pasti akan berpengaruh. Makanya di sini kita nggak ini ya, kita nggak menggunakan yang teori tanpa lem. Kita selalu pede dengan menggunakan lem, walaupun tipis kita selalu menggunakan lem. Dan kita pakai atau menggunakan lem yang sudah kita bertahun-tahun kita menggunakan lem, ini bagus. Kita terus beli terus.
Nah ini kita packingnya kita baru, packing bloknya atau packing kopnya kita ganti baru dengan kondisi lem tipis-tipis, karena selain baru ini juga barangnya bagus. Jadi kalau yang packing kertas tadi masih bisa digunakan tanpa ada rusak, cukup menambah lem. Nah ini katanya sih ada yang belum selesai bagian piston. Nah ini kita mengasih lem dulu ya, tipis-tipis saja. Sekali lagi menggunakan lem-lem tipis-tipis saja. Kita menggunakan lem di bengkel itu sudah lama, tahunan. Kita bertahun-tahun di bengkel itu menggunakan lem Tribon. Jadi kita sebut merek karena lem Tribon ini sangat-sangat bagus untuk bengkel yang sedang turun mesin, untuk menjaga kerapatan packing agar tidak ngerembes ataupun bocor. Kita menggunakan lem packing yang sederhana tapi kualitasnya bagus. Seperti contoh yang kita pakai ini. Ini adalah lem kesayangan kita, bisa pakai atau bisa digunakan atau bisa diinfokan bahwa lem packing ini sederhana tapi khasiatnya luar biasa. Murah tapi khasiatnya luar biasa, karena sekali lagi kita selalu turun mesin itu menggunakan lem ini. Oke, kita lanjut ke video. Kita sudah selesai, kita tinggal masang pop. Nah ini kita mulai proses perakitan ya. Ini jangan lupa piston ini di kondisi di TMA. Kita tinggal pasang step by stepnya. Nanti silahkan, ada yang mau ditanyakan silahkan isi kolom komentar. Ada yang mau mengkritik ini kurang begini kurang begitu, silahkan isi kolom komentar. Kita selalu terbuka, kita selalu menerima kritik-kritik, kita selalu menerima masukan, kritik apapun itu dari teman-teman bengkel. Silahkan masuk ke sini, silahkan isi kolom komentar biar kita lebih baik lagi. Sekiranya ada yang kurang baik, sekiranya ada yang kurang cocok, silahkan masukkan dalam kritik, dalam kotak kolom komentar. Nanti kita akan bantu, nanti kita akan introspeksi lagi dalam membenahi sebuah mesin ataupun membenahi suatu permasalahan di dalam bengkel, suatu bisa dibilang permesinan. Oke, lanjut. Kita manual pakai menggunakan kunci biasa, bukan tembak, karena tembaknya tadi kita cas, jadi kita nggak tahu. Tadi pagi tiba-tiba habis, kita jarang pakai itu ya. Nah kita sudah pasang. Oke, kita masang bagian kopnya dulu. Kita kencangin baut 4 biji perlahan-lahan, kalau bisa nyilang ya. Sebenarnya ini sepele, tapi mengantisipasi agar tidak merugikan bagian ini Honda sebelah. Oke, ini kita sebelum masang gigi temeng atau gigi top gear, jangan lupa untuk teman-teman menetralkan
Oke, kita sudah sebenarnya dari kemarin analisa kita sudah ini ya, sudah di bagian piston sama ring ya. Cuman sebelum dibongkar sudah kita analisa jauh. Cuman kalau sekedar analisa takutnya nanti ada kekurangan segala macam. Akhirnya aku belikan di sini. Nah, ini kita mulai masang gigi temeng. Gigi temeng ini ada tulisan 1 2, yang penting jangan berpatokan tulisan 1 2. Ini ada titik di depan. Titik ini lurus di bagian baut. Nah, kita pasang baut. Sekali lagi titik kondisi piston di atas TMA, gigi temeng dipasang. Topnya ini, gigi titiknya topnya ini bisa di ini ya, apa namanya, bisa dirubah ya. Oke, kita sudah pasang gigi temeng. Kita tinggal nyetel klep, nanti 2 bijinya tinggal setel ulang klep agar sekalian dengar suaranya. Nah, kita setel klepnya dulu. Oke, nanti kita setelah selesai menyetel klep, nanti kita akan pasang kembali kopnya sambil karetnya kita ganti. Itu adalah bekas karet yang kemarin yang kita tunjukkan. Ternyata karet atau seal head ini murah aja ya. Nah, jangan lupa mengencengi baut ini. Baut ini sebenarnya rawan, kadang-kadang banyak yang teman-teman lupa. Nah, ini karetnya. Karetnya nanti kita pasang di sini. Selesai bagian kop ini, nanti lanjut di bagian depan. Kalau di bagian belakang nanti lanjut lagi lain kali. Nah, kita persiapan pasang ini ya, apa namanya, seal head atau karet kop.
Oke, kita sudah pasang karet headnya atau seal head. Seal head itu seperti ini. Hati-hati masangnya, jangan sampai slip. Kalau slip nanti percuma karena sudah baru. Nanti rata-rata kalau keselip atau kecepit ini pasti kondisinya nggak maksimal lagi untuk menahan bocornya oli atau rembesnya oli. Ini karena kondisi karet ini sudah nggak maksimal. Maka untuk memaksimalkan itu semua kita harus ganti, jalan keluar ganti. Kalau nggak mau ganti ya dibersihin, dilem lagi, resiko tanggung penumpang, bocor lagi monggo. Nah gitu kan, kita selalu memberi alternatif sama orang yang punya motor, ini diganti atau enggak, ini dibiye. Nah itu kita selalu bertanya ya sama beliau. Kita selesai pasang kop, kita lanjut nanti bagian box-boxnya atau shelternya mesin, karena ini berfungsi banget. Kalau sekiranya ini sebenarnya semua Matic rata-rata kan menggunakan shelter box tuh. Angin yang dihasilkan itu ketutup sama panel depan. Jadi ini menggunakan, nah bisa dilihat seperti ini. Nah kita tata dulu satu persatu. Oke, kita lanjut bagian shelter box. Shelter box ini fungsinya untuk meneruskan angin yang dihasilkan dari kipas bagian magnet samping sana. Ini angin akan masuk ke dalam sini, nanti ditutup. Habis itu lanjut dibuang di bagian belakang. Yang pasti ini kita rakit dulu. Sekiranya teman-teman ini itu mudah, wajar, namanya orang teman-teman bengkel, wajar. Tapi untuk teman-teman yang bukan bengkel, setidaknya ini menjadi sedikit wawasan atau sedikit tambahan ilmu, paling tidak bisa melihat langsung praktek dalam merakit sebuah piston sama ring. Dan sekiranya di tengah jalan ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan, silahkan di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Nah ini kita sudah ini ya, mulai perakitan. Matic ini sebenarnya praktis ya, karbu tinggal lepas sama filternya satu set, nggak ribet nyopoti satu-satu. Nah kita tinggal ngencengi.
Mudah-mudahan dengan penayangan kita dari awal sampai akhir bisa difahami, yang pada akhirnya paling tidak mempunyai angan-angan, oh sekiranya motor metikku yang di rumah olinya selalu berkurang, itu yang bermasalah itu ringnya. Kita sudah selesai semua, dari piston, ring, blok, sampai kop, sampai kalter mesin, sampai box kalter, sampai bagian karbu satu set. Semuanya sudah kita selesaikan. Kita tinggal masukin ke bodinya. Mudah-mudahan gak ada masalah. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah finishing. Sekali lagi tinggal nyentelin ke bodi. Kita sudah selesai masang knalpot, masang selang-selangnya udah selesai. Kita tinggal masukin ke bodi. Kali ini khusus perakitan ya, karena ini video lanjutan dari kemarin. Yang kemarin itu pertama cuma menganalisa kenapa motor Honda Beat karbu atau Beat lama, karbu lama, ini olinya semakin berkurang. Dalam arti belum dipakai ada 1 bulan, memakainya kondisinya di katakanlah pasar ataupun dekat-dekat sini, itu penyakitnya sudah tanpa diketahui ternyata yang bermasalah itu di ring, bagian ring sama piston. Ini sudah selesai masang bagian mesin ya. Lanjut kita akan sedikit membersihkan atau sekalian melepas bos sasis atau bos arm.